Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du, fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, kita berjumpa kembali dalam majlis ini. Kita insyaallah pada kesempatan kali ini akan melanjutkan atau masih melanjutkan berkaitan dengan adab berdoa. Salah satu adab dalam berdoa, tidak tergesa-gesa, tidak apa bahasa Jawanya, tidak kesusu katanya, tidak terburu-buru. Sudah kami cantumkan hadisnya Bapak Ibu rahimakumullah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan, diijabah oleh Allah selama tidak tergesa-gesa. Seperti apa maksud tidak tergesa-gesa itu? Qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Maksud tergesa-gesa itu adalah ada seorang berkata, aku telah berdoa kepada Allah, kepada Tuhanku, tapi dia tidak mengabulkannya untukku. Itu tergesa-gesa namanya. Jadi dia berdoa kepada Allah sekali dua kali, kemudian dia mengeluh, duh, saya sudah berdoa sekali dua kali kok belum dikabulkan. Itu maksud dari tergesa-gesa. Hal yang semacam ini justru menjadi penghambat, penghalang baginya doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas, karena orang sudah mengeluh seperti itu, otomatis dia tidak akan berdoa lagi gitu ya. Ya Allah, cukuplah saya doa 7 kali misalkan. Dia tidak mencoba doa ke-8 kalinya. Atau dia berkata, ya Allah, sudah cukup saya berdoa sebulan ini, kok belum dikabulkan. Belum mencoba di hari ke-31-nya. Mungkin dia berdoa selama setahun full penuh dengan doa yang sama, tapi kemudian mengeluh kepada Allah, ya Allah, udah setahun penuh saya berdoa tapi kok belum dikabulkan. Setelah itu kemudian dia berputus asa, tidak melanjutkan doanya, padahal boleh jadi doa itu akan dikabulkan oleh Allah setelah hari berikutnya atau hari tahun berikutnya. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadisnya jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu adab di dalam berdoa, kita tidak perlu tergesa-gesa. Maksudnya kita tidak perlu kecewa, tidak perlu merasa bosan atau futur katanya. Tidak perlu merasa bosan dan tidak perlu merasa kecewa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mungkin doa-doa yang kita panjatkan selama ini belum mungkin ya, belum
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita baru memulai berdoa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kemudian kita malah merasa bosan. Tidak seperti itu. Artinya Nabi mengisyaratkan kepada kita untuk terus berdoa istiqomah, tidak bosan, karena Allah lah yang Maha tahu kapan doa-doa kita akan dikabulkan dan seperti apa doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap berhusnudzan atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu di sini ada enggak doa yang belum terkabul padahal udah lama gitu berdoa? Seminggu mungkin, setahun, 2 tahun. Ya Allah, saya daftar CPNS misalkan gagal terus dan seterusnya. Ya Allah, saya usaha setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian diimbangi dengan berdoa, kok masih belum terkabul. Tetap berbaik sangka, tetap doanya dilanjutkan, kemudian diimbangi dengan ikhtiar, usaha dan kerja keras tentunya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada mungkin Bapak Ibu yang doanya mungkin belum dikabulkan oleh Allah, tidak perlu merasa kecewa, karena Allah yang lebih tahu. Apalagi Allah itu memang memiliki caranya sendiri dalam mengabulkan doa-doa hambanya. Nanti di akhir kita bahas. Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan istiqomah atau tidak kecewa di dalam berdoa, mungkin kita perlu mencontoh kepada salah seorang Nabiullah, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Ini kisahnya sudah masyhur, sering kita dengar kisahnya Nabi Zakaria. Beliau salah seorang nabi yang tidak pernah merasa bosan, tidak pernah kecewa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Apa doanya? Apa statement dari Nabi Zakaria itu? Allah abadikan di Quran surah Maryam ayat keempat. Nabi Zakaria menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria berdoa menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah. Rabbi, duhai Tuhanku, katanya, wahanal azmu minni, sungguh tulangku telah lemah, wasta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku sudah tumbuh uban, tulang-tulangnya sudah melemah, kepalanya sudah beruban, kata Nabi Zakaria. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tetapi kata Nabi Zakaria, tetapi meskipun begitu ya Allah, saya belum pernah dan tidak akan pernah kecewa di dalam berdoa kepadamu, duhai Tuhanku, katanya. Jadi memang statementnya jelas dari Nabi Zakaria bahwa beliau berdoa sejak usia muda sampai usia senja dengan doa yang sama, tetapi beliau tidak merasa kecewa, tidak pernah berputus asa, sekalipun mungkin beliau merasa doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah belum terkabul. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini sebetulnya juga sama dengan doanya Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, ya. Hampir sama. Bapak Ibu rahimakumullah,
Artinya Nabi Zakaria kami sampaikan barusan berdoa kepada Allah sejak usia muda sampai usia senja, hampir maghrib gitu, sampai tua. Apa yang beliau minta kepada Allah sejak dari muda sampai usia tua itu apa? Yaitu agar diberikan anak keturunan, dikaruniai anak yang bisa mewarisi kenabian dakwahnya Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu sejak, ya bisa dibilang sejak baru menikah mungkin ya, sejak awal menikah sampai usia tua, doanya tetap sama, ya Allah berikanlah aku anak keturunan yang bisa mewarisi aku dan keluarga Yakub, katanya. Allah abadikan doanya Nabi Zakaria ini di Quran surah Maryam ayat ke-5 sampai 6. Nabi Zakaria berkata, menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akira fahabali min ladunka wariya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Jadi Nabi Zakaria menyampaikan doanya kepada Allah, ya Allah, saya khawatir tidak ada penerus yang bisa melanjutkan dakwah dan kenabian, sedangkan istriku, kata Nabi Zakaria, itu akhirah, secara medis dikatakan mandul katanya. Tetapi tetap ternyata sekalipun Nabi Zakaria itu kondisinya sudah tua renta, dan di saat yang sama istrinya juga mandul, menyerahkah Nabi Zakaria? Tidak, ternyata tetap melanjutkan doa-doanya, tidak ada rasa kecewa dan tidak pernah menaruh rasa buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap doanya sama, habali min ladunka waliya, ya Allah anugerahlah kepadaku apa? Seorang putra, seorang anak yang akan mewarisiku, kenabianku, dakwahku, dan mewarisi keluarga Nabi Yakub. Berarti Nabi Zakaria itu masih keturunan siapa? Nabi Yakub, Ishak dan Ibrahim atasnya lagi gitu. Dan jadikanlah dia gitu seorang yang diridhoi. Bayangkan anaknya belum lahir itu, tapi Nabi Zakaria sudah berpesan menyampaikan kepada Allah, ya Allah, anak yang akan lahir ini jadikanlah anak yang diridhoi. Padahal saat itu istrinya belum hamil. Ini berarti memang menunjukkan sikap optimisme tetap menunjukkan sikap optimisme. Saya ulangi, sekalipun beliau sendiri sudah tua renta, disebutkan dalam beberapa kitab-kitab tafsir itu usianya sudah 100 tahun lebih. Kalau bapak-bapak usia 100 kira-kira udah bisa apa? Istrinya mandul dan usianya 90 tahun lebih bahkan. Ibu-ibu kalau usia 90 tahun, sudah itu, tanda kutip ya, sudah tidak ada harapan secara medis mungkin. Tetapi Nabi Zakaria tidak begitu, Bapak Ibu. Tetap ada rasa optimisme bahwa Allah akan mengabulkan doa yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu anak tadi.
Sebetulnya doanya Nabi Zakaria ini setidaknya ada di 3 tempat Bapak Ibu ya di Quran itu. Di surah Maryam ini ayat ke-5 dan ke-6. Nanti juga dilihat di surah Ali Imran ayat 38 dan Al-Anbiya 89. Misalkan kalau di Ali Imran 38 itu Nabi Zakaria berdoa, fanadat hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi Zakaria berdoa, rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah berikanlah aku anak keturunan yang baik. Bayangkan, tidak hanya seorang anak tapi keturunan ya, cucu, cicit dan seterusnya gitu. Itu termasuk di surah Al-Anbiya ayat 89. Nabi Zakaria juga berdoa, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin, kata Nabi Zakaria itu. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata alhamdulillah sikap optimisme, pantang menyerah, tidak kecewa dan tidak bosan untuk berdoa kepada Allah itu berbuah manis. Buahnya apa? Kurma mungkin, biar bermanis, ada hasilnya gitu ya. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun berdoa dengan doa yang sama untuk diberikan seorang anak keturunan. Ternyata alhamdulillah doa-doa itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Zakaria pun diberikan karunia oleh Allah berupa lahirnya seorang anak. Padahal itu tadi kondisi beliau mungkin sudah secara medis tidak memungkinkan. Makanya ada maqalah peribahasa gitu ya, atau mungkin perkataan sebagian ulama, kata mereka itu biddu'a tatahaqqaqul mustahilat fa kaifa bil mumkinat. Dengan perantara doa sesuatu yang mustahil masih bisa terjadi, apalagi sesuatu yang masih mungkin. Biddu'a tatahaqqaqul mustahilat fa kaifa bil mumkinat. Dengan perantara doa sesuatu yang bagi orang itu mustahil itu mungkin bagi Allah, apalagi sesuatu yang mungkin bagi manusia justru malah lebih mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama, sesuatu yang mustahil bagi seseorang, bahwa Nabi Zakaria mungkin bisa punya anak, tetapi sesuatu yang mustahil itu akan menjadi mungkin berkat perantara doa-doa yang tidak pernah putus, terus istiqamah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak endingnya gitu, Nabi Zakaria pun terkabul doanya oleh Allah, diberikan seorang anak yang anaknya bernama siapa? Yahya. Allah sebutkan di Quran surah Maryam ayat yang ke-7, Allah berfirman, inna nubasysyuka bi ghulamin ismuhu Yahya wa lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kata Allah, duhai Yahya, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu akan lahirnya seorang anak, namanya adalah Yahya. Ternyata Allah sendiri yang memberikan nama Yahya. Kata Allah, Zakaria, kamu nanti akan punya anak, anakmu tak kasih nama Yahya, kata Allah. Dan nama Yahya ini, kata Allah, adalah nama yang belum pernah dipakai oleh orang-orang sebelumnya. Walam naj'al lahu min qablu samiyya. Jadi orang yang pertama kali memiliki nama Yahya adalah
Yahyanya Nabi Zakaria. Adapun Yahya yang sekarang itu ya mengambil gitu ya, mengambil namanya anaknya Nabi Zakaria gitu. Tak mungkin dan lain semacamnya. Jadi ternyata alhamdulillah Nabi Zakaria diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala lahirnya seorang anak yang namanya adalah Yahya. Allah sendiri yang memberikan nama. Nanti juga dilihat Bapak Ibu di surah Al-Anbiya ayat 90 itu Allah berfirman, "Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah." Jadi kata Allah kabulkan doa Nabi Zakaria dan kami berikan dia seorang anak dan kami apa ya istilahnya? Dan kami perbaiki istrinya, maksudnya yang awalnya apa? Mandul, kemudian Allah ya kasarnya Allah sembuhkan gitu ya. Sekalipun saat itu usia istrinya juga sudah tua. Dan lebih dahsyat lagi ya Bapak Ibu rahimakumullah, Yahya pun juga Allah angkat sebagai nabi dan rasul, melanjutkan kerasulan dan kenabian ayahnya yaitu Nabi Zakaria, termasuk melanjutkan tradisi kenabian dari keluarga Yakub dan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kemudian lahirlah anak Ishak. Dari Ishak kemudian ada Yakub cucu Nabi Ibrahim, terus muncul lagi Nabi Zakaria, setelah itu muncul lagi Nabi Yahya. Jadi dilanjutkan Bapak Ibu ya, apa namanya, kesolehan leluhurnya atau kenabian dari kakek buyutnya. Ini penting juga sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi memang kadang-kala kesolehan seorang anak itu memang tanda kutip ya diwarisi dari kesolehan kakek, tanda kutip Bapak Ibu ya, tanda kutip ya. Kesolehan seorang anak kadang-kala memang tanda kutip diwarisi oleh ayah atau leluhurnya, orang tuanya. Sebagaimana itu yang memang dijaga betul oleh Nabi Ibrahim dan anak keturunannya. Kebanyakan anak cucu Ibrahim itu banyak yang menjadi nabi dan rasul. Tentunya salah satu apa ya, kesolehan dari Nabi Ibrahim gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, nanti dilihat di Quran surah Ali Imran itu ayat 39 berkaitan dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa Nabi Yahya itu akan Allah angkat sebagai nabi dan rasul. Kata Allah, "Wa yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas solihin." Yahya itu kata Allah nanti akan menjadi seorang anak yang hasura, yang mampu menjaga syahwatnya, menjaga pandangannya, terbebas dari perbuatan yang tercela. Wa sayyiban, dan Yahya juga nanti akan menjadi pemuka manusia, tokoh gitu, sayyid dan tuan. Wa nabiyya, dan menjadi seorang nabi, termasuk menjadi orang yang saleh. Wa asura wa nabiyyan minas sholihin. Tuh. Bapak Ibu rahimakumullah, itu kisah teladan dari Nabi Zakaria di mana beliau tidak pernah kecewa, tidak pernah bosan, tidak pernah berburuk sangka, tidak pernah menyerah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin doa-doa yang beliau panjatkan
belum dikabulkan, tetapi alhamdulillah Allah mengabulkan di waktu yang tepat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memang yang lebih tahu kapan doa itu perlu dikabulkan. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, berikutnya, kenapa kita itu memang tidak perlu atau tidak layak kecewa dan tidak layak bosan untuk berdoa? Karena Allah itu memiliki caranya sendiri dalam menjawab, mengabulkan doa. Setidaknya Bapak Ibu rahimakumullah, ada 4 cara. Ada 4 cara Allah menjawab setiap doa-doa hambanya. Sesuai dengan hadis di buletin itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah taala bid'awatin. Tidaklah ada seseorang muslim Bapak Ibu ya, kalau kafir kan enggak dijabah oleh Allah ya doanya. Tidaklah ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah illa atahullahu iyyah, kecuali Allah akan mengabulkannya. Satu, jadi doa setiap muslim Allah akan kabulkan. Satu, atau kata Rasulullah, au sarrafa anhu minasu mithlah, atau Allah menghindarkan dia dari musibah. Satu, doa itu dikabulkan. Kalau tidak, yang kedua, Allah hindarkan orang yang berdoa tadi dari apa? Musibah atau mara bahaya. Nabi melanjutkan, au yudakhilahu minal ajri mithlih, atau Allah ganti doa itu berupa pahala dan dibalas nanti di hari kiamat. Allah tidak balas di dunia, tapi nanti Allah simpen tuh doa-doa, nanti akan dibayar cash nanti dia di akhirat gitu. Yang keempat, au yukaffiru anhu dzunubah, atau Allah akan menghapus dosanya. 4 itu. Satu, saya ulangi, 4 cara Allah menjawab doa-doa seorang hamba. Satu, Allah kabulkan di dunia. Ya Allah, saya pengen jadi bupati misalkan, jadi bupati. Ternyata nggak jadi. Tidak perlu berburuk sangka kepada Allah. Allah ganti dengan yang lain. Boleh jadi dia tidak jadi bupati, tapi Allah ganti dengan yang lain. Berupa apa? Allah hindarkan orang tersebut dari apa? Dari musibah, dari bencana, dari kecelakaan mungkin, dan seterusnya. Atau yang ketiga, tidak Allah kabulkan di dunia, tetapi Allah simpan doa-doa itu dan Allah nanti akan membalasnya cash di akhirat. Au dakhilahu minal ajri mithlih, Allah lipat gandakan pahalanya kelak di akhirat. Bahkan Bapak Ibu ya, mungkin pernah saya cerita, memang ada sebagian riwayat itu bahwa ulama-ulama dulu gitu ya, kalau mereka berdoa ternyata doanya dikabulkan, mereka nangis gitu ya. Kenapa? Khawatir doanya itu dikabulkan di dunia dan dia tidak mendapatkan lagi di akhirat. Bapak Ibu, saya ulangi, misalkan saya berdoa, ya Allah, saya ingin jadi ini, ternyata Allah kabulkan doa saya, jadilah seperti itu. Ada sebagian ulama berpikiran, khawatir doa yang saya panjatkan itu sudah Allah kasih konten di dunia, sedangkan di akhirat tidak mendapatkan apa-apa lagi. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah,
doa-doa yang mungkin belum dikabulkan oleh Allah di dunia, tidak perlu berburuk sangka kepada Allah. Nanti Allah itu akan membayar cash, tunai di akhirat gitu. Jadi berarti kalau begitu tidak ada doa yang sia-sia, cuma kita aja lah yang harus memang pandai dalam menyikapi doa-doa yang kita panjatkan. Apalagi yang keempat, boleh jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah itu mungkin belum dikabulkan, tapi doa kita itu boleh jadi akan menjadi perantara dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, teruslah berdoa perbanyak gitu ya. Tidak merasa bosan sekalipun doanya belum dikabul. Jadi itu setidaknya ada berapa? Yang 4 ya. Saya ulangi, 4 cara Allah menjawab doa-doa setiap hamba. Yang pertama, doanya langsung dikabulkan. Jadi ini kalau kita lihat riwayat dari sebagian ulama tadi gitu ya. Jadi doa-doa Bapak Ibu yang dikabulkan di dunia jangan senang-senang dulu gitu ya. Boleh jadi nanti di akhirat gak dapat bagiannya gitu. Yang kedua, doa itu menjadi perantara kita terhindar dari musibah, dari bencana, dari bahaya. Yang ketiga, doa-doa kita itu kalau tidak dikabulkan di dunia, Allah akan ganti kelak di akhirat berupa pahala yang besar tentunya. Kemudian yang keempat, boleh jadi doa kita itu menjadi perantara dosa-dosa kita dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah berkaitan dengan salah satu adab berdoa, yaitu ketika kita berdoa kepada Allah tidak perlu terburu-buru agar doa kita segera dikabulkan. Tidak perlu, boleh jadi memang Allah ingin terus mendengarkan doa-doa kita. Karena kadangkala orang kalau sudah terkabul doanya kemudian berhenti berdoa, padahal Allah masih ingin mendengarkan orang tersebut memanjatkan doa. Allah masih kangen gitu ya dengan orang tersebut, makanya Allah tunda untuk mengabulkan doanya gitu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.